Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aqidah, sebuah tulisan ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan secara global akidah sahihah, akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Karena benarnya suatu akidah maka akan membuahkan amalan yang lurus, yang benar juga. Sebaliknya, akidah yang dibangun di atas akidah yang batil atau keyakinan yang batil akan membuahkan sebuah amalan yang rusak atau amalan yang batil juga. Sekarang kita masuk pada iman kepada malaikat. Karena bacakan aja langsung ya. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, wa ammal imanu bil malaikah, adapun beriman kepada malaikat, fayatadammanul imana bihim ijmalan wa tafsilan, maka mencakup iman kepada mereka secara global dan terperinci. Jadi kita wajib mengimani adanya para malaikat yang Allah ciptakan. Kalau yang kita tahu nama-nama dari mereka, maka wajib kita imani secara terperinci. Yang kita tahu dari nama-nama mereka: Jibril, Mikail, Malik, Ridwan, gitu ya. Kita imani secara terperinci atas nama-nama itu. Namun nama-nama malaikat yang tidak kita ketahui, kan banyak malaikatnya, banyak sekali. Itu kita imani secara global. Secara umum kita imani semuanya mereka. Adapun yang Allah sebutkan, nama-nama mereka yang jelas nasnya dalam Al-Quran maupun hadis, maka wajib kita imani secara terperinci. Dan jumlah mereka luar biasa. Bahkan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, satu jengkal di langit itu ada malaikat yang bertasbih. Satu jengkal jarak satu jengkal. Kita aja jarak berapa ini? Berapa meter? Ya kan? Masih ada longgar, nggak ada siapa-siapa di sini. Berarti kan jumlah paling banyak di mana? Di penduduk langit. Satu jengkal ada malaikat, satu jengkal ada malaikat. Padat berarti ya. Kita di gang sempit aja berapa meter paling nggak? Ada jarak berapa meter? Gang sempit, kalau kita ada lewat jalan. Lewat jalan yang itu gang tikus atau gang sempit, itu kan masih bisa dilewati motor, minimal kan begitu. Berarti kan masih ada jarak mungkin semeteran gitu semeter setengah, masih longgar, masih sempit di alam langit sana. Jadi banyak malaikat di sana yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, fayu'minul muslim bi anna Allah malaikatun khalaqahum li ta'atihi, dan seorang muslim wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang Allah ciptakan mereka untuk mentaatinya. Jadi malaikat itu nggak ada yang istilahnya kalau diperintah nanti ajalah, sabar dulu, saya lagi sibuk, nggak ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu mengerjakan yang Allah perintahkan kepadanya. Maksudnya siap, langsung begitu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan mereka melaksanakan perintah Allah, langsung siap gitu, langsung enggak ada istilah sementara atau sementara lagi ini, enggak ada. Malaikat itu Masya Allah
Kalau baca sekarang baik, siap, gitu kan? Siap komandan gitu kan? Atau ya taib kalau bahasa Arabnya. Taib itu dalam bahasa Arab itu istilahnya apa? Segera gitu loh. Diperintah taib, siap, maksudnya gitu loh. Beda dengan sekedar naam. Kalau naam itu kan iya doang kan, tapi nggak tahu kerjakan atau enggak. Tapi kalau sudah taib, sudah kayak siap gitu lah, langsung dikerjakan. Begitu. Istilah kan beda juga kan. Kalau istilah bahasa kita, kadang kita nyuruh orang bilangnya ya, tapi terkadang nggak dikerjakan kan. Tapi kalau dia bilang siap atau taib, pasti insya Allah cepat gerak gitu lah, cepat digerakkan. Nah malaikat itu layak sunallah, mereka nggak pernah maksiat kepada Allah. Jadi sama sekali nggak pernah menentang dengan kalimat-kalimat mungkin nggak jadi, nggak mau lagi ini nggak ada seperti itu ya. Dan mereka melaksanakan perintah Allah dengan segera. Wa wasafahum bi annahum ibadun, dan Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan hamba. Ya, berarti kalau hamba boleh nggak diibadahi, disembah? Boleh nggak? Nggak boleh. Sekalipun malaikat, masya Allah ya. Loh, saya kan menyembah malaikat atau menjadikan perantara malaikat untuk menyampaikan doa saya kepada Allah. Nggak boleh. Ingat, ya. Ini tawassul yang terlarang. Tawassul dengan apa? Perantara malaikat juga haram, nggak boleh, perbuatan syirik. Bahkan nanti dari kiamat Allah akan tanya kepada para malaikat, wa yauma yahsyuruhum jami'a summa yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya. Nanti pada hari kiamat ya, Allah akan kumpulkan mereka, seluruh manusia, tak terkecuali di padang mahsyar ya. Kemudian Allah tanya kepada malaikat, apakah mereka ini ya menyembah engkau wahai malaikat? Ya, mereka menyembah engkau. Apakah engkau juga merintahkan mereka untuk menyembahmu? Wah, tanya nanti pada malaikat. Apakah benar mereka itu diperintah untuk menyembahmu wahai malaikat? Kemudian malaikat berlepas diri. Qalu subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Ya, anta waliyuna, kamu adalah pelindung bagi kami wahai Allah. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka yang mereka sembah apa? Jin. Mereka menyembah jin. Mungkin jinnya menyamar lah ya, ini saya itu malaikat, datang lewat mimpi gitu kan, biasanya gitu. Gitu kan, jin kan gitu. Setan-setan jin mereka bisa menjelma kan, atau ngaku-ngaku sebagai malaikat yang katanya nanti Allah suruh kamu nyembah saya gitu kan. Ternyata mereka nyembah jin. Bahkan mereka lebih beriman kepada bangsa jin. Itu berlepas diri. Makanya ya, sengsaranya pelaku kesyirikan itu apa? Allah menolak seluruh ibadahnya, menghapus seluruh amalannya. Ya, Allah kekalkan dia di neraka. Dan orang-orang yang disembah, mulai dari malaikat, para nabi dan rasul, mereka berlepas diri. Ya, yang disembah dan yang menyembah sama-sama hina. Ya, sama-sama apa? Tidak mau tahu, berlepas diri. Ya, begitu ya. Baik. La mukramun. Jadi mereka hamba yang mulia. Ya, ibadun mukramun. Hamba-hamba yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amri ya'malun. Jadi mereka enggak pernah mendahului ucapan Allah. Menentang atau membangkang. Enggak pernah mendahului. Wa hum bi amri ya'malun, dan mereka melaksanakan perintah Allah. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyati mushfiqun. Ya. Dalam surat Al-Anbiya. Jadi dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka
dan apa yang ada di belakang mereka. Jadi Allah Maha tahu apa yang ada di depan mereka dan ada apa yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'un, dan mereka malaikat tidak bisa memberi syafaat. Illa liman irtadha, kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Bayangkan, malaikat pun nggak bisa ngasih syafaat. Makanya nggak boleh kita berdoa kepada malaikat. Ya minta kepada malaikat. Malaikat, ya kan, sampaikanlah hajat kami kepada Allah. Panggil malaikat Jibril, mungkin Mikail gitu ya. Nggak boleh. Sekalipun alasannya apa? Agar mereka apa? Nanti memohonkan syafaat kepada Allah. Sebagai perantara agar mereka memohonkan syafaat kepada Allah. Ini nggak boleh. Ya, karena apa? Malaikat nggak bisa kasih syafaat. Kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan ridho Allah. Oke lah, malaikat itu dapat ridho dari Allah. Ya kan? Karena makhluk yang mulia. Mereka dapat izin dari Allah. Pertanyaannya yang kedua. Apakah orang yang akan diberi syafaat Allah ridho kepada dia? Kalau dia pelaku kesyirikan gimana? Malaikat dapat ini nih, lisensi lah. Dapat legalitas dari Allah untuk memberi syafaat. Taruhlah ya, udah dapat izin, dapat ridho malaikatnya. Nah, ketika orang yang ketiga yang akan diberi syafaat, ternyata orangnya pelaku kesyirikan. Kira-kira dapat nggak? Ya nggak bisa, karena Allah nggak ridho kepada orang tersebut yang melakukan kesyirikan. Allah nggak ridho dengan kesyirikan, dan Allah nggak ridho kepada pelaku kesyirikan. Sekalipun malaikat dapat izin, tapi sia-sia. Makanya syarat syafaat ada berapa? 2. Untuk perhatikan 2 ya. Ini yang paling intinya di sini 2 ini. Pertama, izin Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Jadi orang yang akan memberi syafaat, entah itu malaikat, para nabi, rasul ya. Orang yang akan memberi syafaat itu dapat izin dari Allah. Izin dulu. Berarti syafaat milik siapa hakikatnya? Milik Allah kan. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Syafaat kata milik Allah. Karena Allah gak bakal ngasih syafaat kecuali dapat izin tuh. Orang-orang yang akan memberi syafaat gak bisa ngasih kecuali dapat apa? Izin dari Allah. 1. Orang yang memberi syafaat dapat izin dari Allah. Yang kedua, ridho Allah kepada orang yang memberi syafaat dan yang akan diberi syafaat. Ini yang kedua, perhatikan ya. Allah ridho kepada orang yang memberi syafaat. Kemudian jangan lupa, dan Allah ridho kepada orang yang akan diberi. Berarti orang yang ketiga ya, hamba ini loh yang akan diberi syafaat. Nah, kalau syarat pertama terpenuhi, dapat izin yang memberi syafaat, dapat ridho yang memberi syafaat. Tapi syarat yang tadi, yang ketiga ya, atau yang kedua tadi, ridho Allah kepada yang akan diberi syafaat. Perhatikan di sini. Kalau yang akan diberi syafaat ternyata amalannya penuh dengan kesyirikan, lantas apakah layak dia dapat syafaat? Tidak. Makanya Allah nafikan syafaat kepada orang-orang musyrikin. Wala tanfa'u syafa'atu syafi'in. Maka tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang akan memberi syafaat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan. Jangan salah, syafaat itu ada yang Allah tetapkan dan ada yang Allah nafikan. Jadi jangan kemudian mutlak semuanya ditetapkan, serta-merta semua dapat syafaat. Nggak bisa. Harus terpenuhi syarat. Ini ayatnya menunjukkan malaikat nggak bisa ngasih syafaat. Makanya kalau minta jangan kepada malaikat, minta kepada Allah. Mereka nggak mampu memberi syafaat. Illa liman irtadha. Kecuali orang yang Allah beri, Allah ridhoi ya. Wa hum min khasyati musyfiqun. Dan mereka para malaikat apa? Sangat takut. Bayangkan, takut kepada Allah. Mereka itu hamba sama. Ya, hamba Allah yang mereka sangat takut sekali kepada Allah. Inilah ciri-ciri penghuni neraka. Ciri-ciri penghuni surga
Mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah. Ya. Ketika Allah kisahkan penghuni surga ya. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Ya, ketika mereka masuk surga, penghuni surga ya, kan ngobrol. Ya kan, sama-sama penghuni surga. Biasa kalau kita ketemu ngobrol gitu kan. Mereka menghadap satu dengan yang lain, saling ngobrol. Sharing lah gitu. Saling bertanya, yatasaalun, saling bertanya, gimana kamu ketika di dunia? Gini, amalanmu apa gitu ya. Saling ngobrol bareng. Mereka ada yang menjawab. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami ketika di dunia, ya, keluarga kami tanamkan kepada diri kami dan keluarga kami apa? Rasa takut kepada Allah. Itu ciri-ciri penghuni surga, takut. Ya, nah rasa takut inilah menjadikan dia apa? Mentaati perintah Allah dan menjauhi takut melakukan kemungkaran, meninggalkan maksiat, takut untuk melakukan maksiat. Karena intinya apa? Takut kepada Allah. Itu ciri-ciri penghuni surga. Mereka takut melakukan dosa. Ya, dia menjaga membentengi dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Nah, ini malaikat juga mereka takut. Ya, bermaksiat kepada Allah. Ya, makanya di ciri-ciri penghuni surga mereka takut melakukan dosa dan maksiat. Jadi barang siapa yang ingin menjadi penghuni surga, maka takutlah kepada Allah. Menjaga lisan, ya kan? Menjaga hati, menjaga amalan, pandangan, menjaga pendengaran dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, sekarang kita baca nih. Wa hum asnafun katsiratun, dan malaikat itu banyak, ya, banyak sekali. Ya, tugas-tugas mereka, atau mereka banyak sekali jenis-jenisnya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Artinya mereka punya nama-nama dan mereka punya tugas masing-masing. Ya, jadi mereka banyak sekali jenis-jenisnya. Minhum al-muwakkaluna bihamalil arsy. Di antara mereka ada yang bertugas. Allah berikan tugas untuk memikul arsy. Subhanallah. Besarnya kayak apa malaikat tadi? Bisa kita bayangkan ya, bentuknya kayak apa besarnya. Arsy lah. Dia dipikul sama dia. Allah tugaskan dia memikul arsy. Allahu Akbar. Ya, luar biasa, gede banget dia malaikatnya ya. Merasa sama yang antum kan? Bumi dibanding dengan langit kayak apa? Kayak cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu apanya berarti? Ibaratnya buminya kan? Padang pasirnya langitnya. Berarti luas banget. Langit aja ini langit dunia ini aja. Nah, nanti perbandingan langit dunia dengan langit yang kedua. Itu sama kayak tadi, cincin yang dilempar ke padang pasir. Jadi langit dunia itu ibarat cincin. Langit yang kedua tadi, ya, itu ibarat padang pasir. Terus seperti itu, Terus gimana dengan arsy-nya yang di atas langit? Anda nggak bisa kebayang ya, gimana besarnya? Itu malaikat dipikul sama dia. Luar biasa ya. Nah ini, Masya Allah ya. Ya, berarti tubuhnya sangat besar sekali ya. Bahkan Nabi kita alaihi wasallam pernah dalam hadis mengatakan apa? Ra'a Muhammadun Jibril lahu sittumiyati janahin qad saddal ufuq. Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril. Ya. Yang memiliki 700 apa 600 sayap. Ya, yang sayap ini menutupi ufuk langit. Baru sayapnya lah ya, menutupi langit. Besar ya kan? Tubuhnya besar. Ya. Gitu ya. Nih, saya bacakan lagi hadis malaikat yang tadi memikul arsy. Lihat. Udina li an uhaddisa an malikin min malaikatillahi min hamalatil arsy.
telah diizinkan kepadaku, kata Nabi, untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikat yang memikul arsy. Inna ma baina syahmati udunihi ila atikihi masiratu sab'imiati amin. Bayangkan di sini. Sesungguhnya antara daun telinga dan pundaknya, jarak perjalanan 700 tahun. Sab'imiati am. Antara telinga dan pundaknya perjalanan apa? 700 tahun. Besarnya kayak apa tuh? Itu baru jarak apa? Telinga dan pundaknya ya. Subhanallah. Itu yang malaikat tadi apa? Namikul arsy. Masa kata-kata tuh bumi itu dibanding langitnya, belum nanti terus arsy kayak apa? Berkali-kali lipat besarnya apa tadi? Ini ya, langit ya. Belum nanti Allah subhanahu maha besar. Allah berarti Allahu Akbar. Lebih besar lagi kan? Makanya nggak bisa disamakan dengan makhluk. Jangan dipikir Allah itu gini-gini, nggak bisa. Nggak kebayang, otak nggak sampai gitu. Ya, insyaallah. Ya, itu antara telinga sama pundak ya. Itu sebesar itu. Sejauh perjalanan 700 tahun. Belum anggota yang lainnya ya. Jarak mungkin anggota tubuh yang lainnya. Kita nggak tahu kayak apa. Ini yang diceritakan sama Nabi ya dalam sebuah hadis sahih. Ya. Belum kekuatannya. Tahu sendiri kan tuh. Gunung aja loh diangkat, timpakan kan. Nabi Muhammad kan sering ditawarkan. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di Taif. Wahai Muhammad, kalau kamu mau, saya akan angkat itu gunung Uhud ya. Timpakan kepada mereka yang membangkang dari dakwah. Gunung loh, Cenggiweng, bahasa Jawanya di Cenggiweng ya. Gunung sebesar itu loh di Cenggiweng. Betul kan? Kuat banget ya, insyaallah. Jadi mereka bermacam-macam bentuknya dan bermacam-macam tugasnya. Itu dari yang pembawa arsy. Kemudian wa minhum khazanatil jannati wan nar. Di antara mereka bertugas untuk menjaga surga dan neraka, penjaga surga dan neraka. Siapa malaikat apa? Malik dan Ridwan ya. Baik. Kalau malaikat Malik kan penjaga neraka, Ridwan penjaga surga ya. Yang kita dulu belajar di TPA kan gitu. Bahkan tangisan jeritan dari penghuni neraka itu ngeri banget. Antum baca surat Zukhruf. Mereka merengek-rengek kepada malaikat Ridwan. Malaikat Malik, penjaga neraka kan. Qala ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makisun. Sampai mereka bertanya kepada malaikat Malik, penghuni neraka ini. Wahai malaikat Malik, sampai kapan Rabb kamu memutuskan kami di sini di neraka? Mau sampai kapan kita di sini? Kapan diputuskan kami keluar gitu? Merintih-rintih lah mereka penghuni neraka. Kata malaikat Malik, qala innakum makisun. Kamu akan selamanya tinggal di neraka. Bismillah ya, ngeri kan? Nah, itu rintihan dan ketidaksabaran ketika mereka sudah diazab di mana? Di neraka. Mereka sampai memohon kepada malaikat Malik, tanya terus, kapan sih akan diputuskan kami di sini, sampai kapan kami bisa keluar? Wahai malaikat Malik. Biasa kan kalau orang di penjara itu nanya kepada sipirnya gitu ayah. Nanya-nanya sama sipir kan, kapan kamu bisa keluar dari sini? Jawabannya apa malaikat Malik apa? Qala innakum makisun. Kamu akan tetap tinggal selamanya di neraka. Itu. Anda baca ayatnya terusnya bagus banget. Kenapa kalian kekal di neraka? Karena itu dari banyak alasannya ya. Banyak telah melakukan kemungkaran ketika di dunia. Baik. Kemudian wa minhum al-muwakkaluna bi hifdzi a'malil ibad.
Di antara mereka ada yang bertugas ya menjaga amalan-amalan hamba, mencatat. Yang kita kenal apa? Malaikat, raqib dan atid ya, menjaga amal-amal. Kalau malaikat raqib menjaga amal kebaikan ya. Atid menjaga amal keburukan. Itu ada catatannya. Dari sini kita harus hati-hati. Bermaksiat, hati-hati, jangan bermaksiat. Karena apa yang kita kerjakan Allah Maha melihat, dan Allah punya malaikat yang siap untuk mencatat amal kita yang kita kerjakan. Makanya jangan bosan untuk melakukan kebaikan. Sedikit apapun amalan kebaikan yang kita kerjakan ada catatannya. Sebaliknya sama. Keburukan yang kita kerjakan, kemungkaran, maksiat, dosa, ada catatannya. Tinggal kita memilih. Apakah kita ingin melihat catatan kita itu penuh dengan kebaikan dan amal soleh? Apa justru sebaliknya? Nanti kita akan memilih dengan catatan yang penuh dengan dosa. Maka persiapkan ya. Ya, saatnya kita mempersiapkan diri. Ya, berusaha semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin semua apa yang kita lakukan itu ada hitungannya, ada catatannya, ada rapotnya, diarsipkan semuanya. Ya. Dan nanti kita akan melihat, ya, akan ditampakkan di hadapan kita. CCTV-nya kalau kita akan dibongkar semuanya. Ya, silakan. Tinggal kita memilih. Apakah kita ingin melihat catatan kita nanti penuh dengan amal saleh yang nanti kita akan tersenyum dan senang dengan amalan tersebut, atau sebaliknya kita akan merasa ketakutan dengan catatan kita karena dosa yang pernah kita kerjakan. Tinggal memilih ya. Kita diberi akal, ya kan? Dan kita punya orang yang beragama Islam, ya. Dan kita tahu bahwa kita akan dibangkitkan, kita akan meninggalkan dunia, masuk ke alam kubur, dan nanti dari kebangkitan, di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Ya, ini keyakinan orang Islam kan seperti itu. Kita bukan orang kafir. Kalau orang kafir ya mungkin kehidupannya di dunia saja. Kalau udah ya sudah selesaikan itu. Tapi enggak, kita punya kehidupan yang abadi, yaitu di alam akhirat. Maka persiapkan ya bekal sebaik-baiknya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Nah ini, ya, ditugaskan mereka menjaga amalan hamba. Jadi nggak usah khawatir. Sekecil apapun amal yang kita kerjakan, amal soleh ya, itu Allah nggak tidur lah. Dan ada malaikat yang mencatat. Jadi nggak perlu kita harus ditampakkan kepada manusia. Harus ada yang melihat dulu. Harus ada yang memuji dulu, nggak perlu. Ya, karena semuanya akan tercatat ya. Baik. Kemudian wa nu'minu ala sabili tafsil biman sammahu Allah wa rasuluhu minhum. Dan kita mengimani secara terperinci ya dengan nama-nama malaikat yang Allah namakan kepada mereka. Dengan malaikat ya yang Allah dan Rasulnya berikan nama kepada mereka. Jadi yang Allah berikan nama, yang Allah namai, seperti malaikat Jibril gitu ya, dan yang lainnya. Dan Rasulullah juga sebutkan nama-namanya, beritakan tentang nama-nama mereka. Maka wajib kita mengimani secara terperinci. Yang kita tahu dari nama mereka, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya beritakan, maka kita imani secara terperinci. Minhum ka Jibril, ya, seperti di antara mereka seperti Jibril. Wa Mikail, dan Mikail. Wa Malik khazinun nar, dan malaikat Malik. Malikun khazinun nar. Tadi malaikat Malik ya, penjaga neraka. Wa Israfil al-muwakkalu bin nafkhi fis sur, dan malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup trompet sangkakala ketika hari kebangkitan ya. Wa qad jaa dzakarahu fi ahadits sahihatin ya, dan sungguh ya telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa qad sabata fis sahih, dan telah tetap dalam sahih an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam
Sesungguhnya Nabi kita alaihi salatu wassalam qala bersabda, khuliqatil malaikatu min nurih. Jadi para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan jin-jin itu diciptakan dari api yang sangat panas. Ya, percikan api yang sangat panas. Wa khuliqa Adamu. Dan Adam diciptakan mimma yusifu alaikum. Ya, dan Adam diciptakan sebagaimana yang telah dijelaskan atau disifatkan kepada kalian. Artinya apa? Adam diciptakan dari apa? Tanah. Jadi dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan atas kalian, maksudnya telah diberitakan kepada kalian dengan diciptakan dari tanah. Ya, itu hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Kemudian di sini Anda akan sampaikan sedikit tentang keistimewaannya dan karakteristik para malaikat. Ya. Yang pertama, malaikat itu makhluk yang sangat dekat kepada Allah. Ya. Karena mereka tinggal di mana? Di langit kan? Dekat kepada Allah. Dan malaikat itu ya sering bertemu dan berbicara kepada Allah kan? Nah, itu ya. Mereka fa in istakbaru falladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yasamun. Jadi jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih. Mereka bertasbih di malam dan siang hari. Dan mereka tidak jemu-jemu untuk bertasbih. Dekat sekali kepada Allah. Kemudian dari sisi ibadah, ya, malaikat jauh melampaui manusia. Ibadahnya luar biasa. Mereka siang dan malam tanpa henti untuk beribadah kepada Allah. Ini malaikat. Dan mereka tidak pernah tadi Pak, jemu dan bosan untuk ibadah. Ya, kalau hamba manusia kan kadang bosan, ya kan? Malaikat enggak pernah kayak gitu. Jenuh, bosan dalam ibadah enggak. Sampai Allah ceritakan begini, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Dan mereka para malaikat senantiasa bertasbih siang dan malam, dan mereka tidak bosan-bosan, tidak letih dan bosan. La yafturun. Itu dari sisi apa? Ibadahnya. Enggak jenuh, enggak pernah bosan. Sisi yang ketiga, dari sisi kesolehan. Ya, para malaikat tidak pernah bermaksiat. Tadi yang kita sebutkan ayatnya, surat At-Tahrim tadi. Ayat yang ke-6 ya kalau nggak salah ya. Ayat yang ke-6 ya. Jadi mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak bermaksiat kepada Allah dan mereka menjalankan perintah Allah senantiasa siap dengan perintah Allah. Kemudian dari sisi fisik, tadi saya katakan, fisiknya tadi kan gede, besar. Iya. Ciptakan dari cahaya. Ya, fisiknya malaikat itu apa? Dari sisi fisik itu mereka lebih dulu diciptakan ya dibanding manusia. Dan tadi apa kita sering katakan juga punya sayap. Ciri-cirinya juga fisiknya di antaranya malaikat Jibril yang punya 600 sayap tadi kan sampai menutupi ufuk. Bahkan ada yang memiliki sayap 2, 3, 4 dalam surat Fatir itu loh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Ya, ada yang punya sayap 2, 3, 4 itu ya. Bahkan lebih daripada itu. Berarti fisiknya bersayap. Maka ada menggambarkan itu kan ya. Antum suka lihat gambar nggak? Gambar ada yang pakai sayap warna putih. Itu ceritanya menggambarkan malaikat. Nah, ceritanya begitu. Marah ya. Karena gambarnya cewek ya. Iya, kadang gambar cewek, kadang gambar itu. Kayak gitu dikasih sayap gitu. Itu dari sisi fisik ya. Terus tubuhnya besar ya tadi. Jarak antara telinga dengan pundak saja tadi berapa? 700 tahun perjalanan. Bayangkan ya, itu ada yang saya mesrakan seperti itu. Ya. Dari sisi kekuatan tadi bisa mengangkat apa?
gunung, memikul arash, ya kan? Kuat, masya Allah, ya. Anda masih ingat nggak? Kisah Nabi Lut yang negerinya dia baik, dibalik kan? Yang atas menjadi yang di bawah, yang di bawah menjadi atas. Karena itu malaikat. Allah perintahkan malaikat untuk membalikkan ya. Bayangkan kekuatannya kayak apa? Bumi kayak ini dibalik sama dia. Ya, malaikat luar biasa. Gimana yang menciptakannya kan gitu ya? Malaikatnya kayak gitu. Gimana Allah Rabbul Alamin? Allahu Akbar. Ya, itu ya. Itu banyak kalau disifatkan banyak sekali. Ya. Baik, mungkin sampai sini ya. Bisa kita lanjut lah. Ya, masih bahas tentang apa? Bab iman kepada malaikat. Ingat ya, kita wajib mengimani secara terperinci ya nama-nama malaikat yang Allah sebutkan dan Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Dan kita imani secara global dari nama-nama malaikat yang tidak kita ketahui, gitu ya. Intinya kita wajib mengimani. Ya, karena masuk rukun iman kan, iman kepada malaikat. Namanya rukun iman, wajib kita imani. Kalau nggak mengimani berarti kita bermasalah keimanan kita. Bisa nggak sah iman kita. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.